Selamat berjumpa kembali dengan saya, Kadek Siwambara, seorang pelaku spiritual Bali modern. Ada yang datang langsung suatu ketika saya ada di Pantai Sanur. Itu ketemu dengan seseorang, Pak Kadek, ini lagi heboh nih di sosmed, viral, viral katanya. Itu Pak Kadek katanya ada tokoh sampradaya datang ke Moksa. Sesungguhnya Pak Kadek ini sampradaya ya? Gitu. Saya tertawa saja, iya. Saya ini adalah, kalau disebut dengan aliran ya, saya ini adalah aliran Empu Kuturan. Karena dulu, begitu saya mau memasuki dunia spiritual, itu saya tangkil ke Samuan Tiga. Saya tangkil ke Durga Kutri, ya, itu berdekatan. Saya tangkil ke Silayukti. Nah, di sana saya menyampaikan terima kasih kepada Empu Kuturan, ya, yang telah bisa menyatukan leluhur-leluhur kita di Bali, sehingga terwujudnya Desa Pekraman, Kayangan Tiga. Dan saya berkomitmen untuk melaksanakan dan meneruskan ajaran-ajaran Empu Kuturan. Itulah sebabnya bagi saya yang namanya adat, tradisi, budaya, agama Bali itu sudah harga mati. Tidak perlu didiskusikan lagi, ya, tidak perlu berbantah-bantahan lagi. Karena ini sudah terbukti, ya, hampir 1000 tahun itu Bali kita aman. Karena apa? Karena menerapkan ajaran-ajaran Empu Kuturan. Harga mati artinya hanya tinggal diteruskan, dilaksanakan gitu. Ya, seperti saya, ya, apapun ya yang namanya keseharian, perilaku keseharian yang tidak lepas dengan ngaturan saiban, ngaturan canang, setiap kajang klion ngaturan segan, ya, purnamo tilem tetap melakukan persembahan, pemujaan, doa-doa, baik di rumah, di Kayangan Tiga, di sini di Nyukuning, itu sudah menjadi harga mati. Ya, tinggal dilaksanakan saja. Misalnya setiap rainan patut mecaru, ya tetap mecaru. Ya, juga ngaturan piodalan di Merajan disesuaikan dengan kemampuan. Dan juga kalau ada dewasa-dewasa yang bagus misalnya terkena purnama itu kami tiang lakukan dengan baik gitu. Dan tiang juga sudah pernah memimpin desa adat di sini bagaimana melaksanakan yang disebut dengan Pancayadnya. Ya, apakah itu Buto Yadnya, Manusia Yadnya, Pitro Yadnya, Resi Yadnya, Dewa Yadnya, itu semua. Ya, pura-pura yang ada di Bali yang berkaitan dengan sejarah-sejarah, ya, perjalanan Dangyang Nirarte, ya, perjalanan Maharesi Markandeya, Empu Kuturan, ya, dan yang lainnya itu semua sudah Tiang jalani. Ya, yang namanya Sadkayangan itu yang sebagai simbol dari linggih-linggih Dewata Nawasango itu semua sudah Tiang jalani dan Tiang lakoni setiap hari. Tiang memuja beliau sebagai Dewata Nawasango, ya, sebagai Panca Mahabuta, ya, sebagai Trimurti, sebagai Trisakti, sebagai Ardhanaraswari. Dalam meditasi Tiang melakukan meditasi sunil, ya, itu sudah menjadi rutinitas saya setiap hari, ya. Nah, Tiang menyatakan diri sebagai pelaku spiritual Bali modern
Ya, itu karena apa yang tradisi itu sudah saya lakoni, sudah menjadi keseharian, sudah harga mati. Kenapa modern? Karena saya di luar negeri dikenal sebagai guru spiritual. Ya, maka yang saya ajarkan adalah ajaran-ajaran Empu Kuturan yang tiang bahasakan dengan bahasa kekinian gitu. Ya, sehingga penyampaian tiang ini bisa diterima oleh orang-orang asing yang awam tentang keagamaan kita dengan tradisi kita di Bali. Dan juga ini mendapat respon baik dari anak-anak muda karena tiang menyampaikan dengan cara sangat sederhana gitu. Di ashram misalnya, tiang patung Trimurti tiang langsung wujudkan. Oh, ini Brahma, ini Brahma, ini Wisnu, ini Siwa, ini Saraswati, ini Laksmi, ini Parwati, ini Durga, ini Siwa, ini Rangda, ini Durga, ya, ini Ratu Niang, ini Sangyang Ismail, ini Empu Kuturan, ini Empu Dangyang Nirate, ini Resi Markandia, itu semua patung-patungnya ada. Maksud saya adalah mereka yang awam itu bisa jelas bisa memvisualisasikan. Nah, itu yang saya sebut dengan modern. Ya, ajarannya tradisi, ada istilah ya, kita ini lokal tapi act global gitu. Ya, sampai saat ini apa yang kita ajarkan di sini ya, kalau yang datang itu anak dan remaja, saya mengajarkan bahwa Tuhan itu berwujud sebagai Saraswati dan Brahma, ya. Kenapa? Karena anak-anak yang dibutuhkan adalah kecerdasan, kreativitas, ya. Brahma adalah creation, kreativitas, sehingga anak-anak itu bisa berkreasi. Saraswati adalah kecerdasan. Itu. Kemudian di level tadi itu kan di level Brahmacari ya. Kemudian mereka yang sudah ada di level Gerahasta, itu dia ngajak mereka memuja Wisnu Laksmi. Ya. Pusah ya, puronya pura Pusah. Ya, Wisnu karena beliau memproteksi, seorang ayah harus mampu memproteksi keluarga. Kemudian Laksmi, seorang ibu harus bisa mengatur keuangan, memanage keuangan. Maka ketika di Gerahasta itu suami adalah Wisnu, perwujudan Wisnu, istri adalah perwujudan dari Laksmi atau Dewi Sri atau Dewi Rambut Sedano. Gitu. Nah, kemudian mereka yang sudah ada di masa pensiun itu sangat cocok memuja Siwa sama Parwati atau Siwa Durga. Karena apa? Karena di level ini itu mereka sudah mulai berani melepaskan tongkat estafet kepada anak dan menantu. Ya, jangan lagi susah-susah gitu. Tugas kita ya mendekatkan diri kepada Dewa Siwa, kepada Dewi Durga agar kita menjadi kalau Siwa itu kan disebut dengan yang seimbang, yang bijaksana. Kemudian Durga itu kan dikenal sebagai Maha Kasih, ya. Maka ketika kita sudah di atas itu 60 tahun, kita sifat-sifat kesiwaan kita, kebijaksanaan kita, keseimbangan inilah yang harus dimunculkan tanpa pilih kasih. Ya, seorang istri juga memunculkan sifat-sifat Durga yang Maha Kasih, Maha Memberi, tidak membedakan anak nomor 1, anak nomor 2, cucu nomor 1, cucu nomor 2, tidak dibedakan. Ya, Maha Kasih. Ya. Nah, kemudian di dekat-dekat kematian itu bagaimana kita fokus kepada yang tunggal itu, Ardhanaraswari yang tunggal dan kesunyo itu. Maka di level ini 70 tahun ke atas itu orang itu sudah mulai meditasi dalam keheningan. Sehingga pada akhirnya bisa mencapai apa yang disebut dengan moksa itu. Itu yang tiang ajarkan di spiritual Bali modern. Ya, basicnya adalah Bali yang tidak perlu kita kutik-kutik lagi. Kemudian kita bahasakan dengan cara yang sederhana. Karena zaman sekarang kan maunya anak-anak kita, remaja kita, semua mau yang sederhana, tidak rumit-rumit gitu. Ya, seperti itu yang Tiang jelaskan kepada teman yang ketemu di Pantai Sanur waktu itu, yang menyatakan kaget jadi orang viral itu.
Ya, demikian apa itu spiritual Bali modern. Ya, saya tetap sebagai sampradayanya Empu Kuturan yang akan terus melestarikan, melaksanakan warisan-warisan, apakah itu adat, tradisi, budaya, agama yang diwariskan oleh Empu Kuturan. Sampai jumpa dengan saya, Kadek Siwambara, seorang pelaku spiritual Bali modern di sesi berikutnya.